pagi adik-adik sekolah minggu. Bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online bersama Bu Adik yang hari ini ditemani oleh Mbak Yesi. Gimana kabarnya Mbak Yesi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Bu Adik berharap adik-adik yang di rumah juga dalam keadaan sehat dan sukacita. Adik-adik, Bu Adik mau tanya terlebih dahulu. Siapa yang hari ini, pagi ini sekolah minggunya masih disuruh-suruh sama mama atau papa? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Berarti anak-anak semuanya hebat. Sudah sadar semua dengan sendirinya ya. Anak hebat semuanya. Atau siapa yang hari ini sudah mempersiapkan Alkitabnya sendiri? Wah, nggak ada yang angkat tangan Bu Adik. Angkat tangan semuanya Mbak Yesi. Hebat, mereka sudah mandiri, sudah mempersiapkan peralatannya sendiri, sudah mempersiapkan Alkitabnya sendiri ya. Bagus ya Mbak Yesi ya. Nah adik-adik, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa bangun pagi dengan badan yang sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan kepada kita. Karena itu, yuk mari kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita pujikan lagu Sungai Sukacitamu. Adik-adik bangkit berdiri ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, memujimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oh iya adik-adik, ayat hafalan minggu lalu ada yang masih ingat? Ayat hafalan terambil dari Mazmur 111 ayat 1a. Kita ucapkan bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Wah, hebat ya Bu Ade. Iya hebat ya. Adik-adik masih ingat. Iya hebat sekali. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembuka ya. Mari bersama-sama melipat tangan dan menutup mata. Mbak Yesi antarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang senantiasa tercurah atas kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang akan kami terima sebentar lagi ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau tetap bersama dengan kami, mendampingi kami. Semoga sekolah minggu hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kami dipenuhi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian terlebih dahulu, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Silahkan Bu Ade untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Adik-adik, saya pamit dulu ya. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya, yang tadi sudah disiapkan, sekarang dibuka. Adik-adik buka di kitab Efesus. Kitab Efesus itu adalah kitab Perjanjian Baru yang warna biru ya. Kitab Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Yang pada hari ini Adik mau dibantu oleh teman kita, Dek Vano, nanti yang akan membacakan firman Tuhan. Silahkan Dek Vano. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, dari bacaan firman Tuhan tadi, kita sudah mendengar bahwa dalam perikop tadi Rasul Paulus menceritakan kisah tentang seorang tentara Romawi pada zaman itu yang senantiasa mengenakan pakaian dengan lengkapnya, seragam lengkapnya, baik ketika mereka sedang berjaga maupun saat mereka bertempur atau berperang. Nah, adik-adik lihat gambar di samping ya. Nih, perhatikan.
betapa lengkapnya ya seragam dan kelengkapan yang dipakai tentara pada saat itu. Sekarang Bu Ade mau tanya, siapa yang tahu kira-kira siapa yang bertugas untuk melindungi negara kita? Ayo dijawab, siapa yang tahu? Iya, betul. Ada yang menjawab Pak Polisi, ada yang menjawab Pak Tentara. Semuanya betul. Terus Bu Ade mau tanya lagi nih. Kira-kira seperti apa ya seragam yang dipakai oleh Pak Polisi atau Pak Tentara itu? Adik-adik pernah lihat kan Pak Polisi atau Pak Tentara? Ya betul, Pak Polisi itu biasanya seragamnya coklat-coklat kan, pakai topi, pakai seragam, atributnya lengkap, pakai ikat pinggang, pakai sepatu boot, ya kan? Pak Tentara juga begitu, bajunya doreng-doreng, pakai ikat pinggang, pakai sepatu. Mereka gagah sekali kan kalau dengan seragam itu. Terus satu lagi pertanyaannya. Kira-kira apa ya yang dibawa oleh Pak Tentara atau Pak Polisi itu pada saat mereka sedang bertugas? Iya betul, mereka membawa pistol atau membawa senjata. Jadi adik-adik, Pak Polisi atau Pak Tentara itu mereka punya seragam lengkap. Mereka punya perlengkapan dan mereka kemana-mana selalu membawa senjata. Untuk apa? Untuk membela dan melindungi negara kita dari serangan musuh atau mungkin dari teroris, ya, supaya negara kita aman adik-adik. Nah adik-adik, hari ini Bu Ade juga ini loh, adik-adik Bu Ade punya ini, bawa tas nih. Di dalam tas ini Bu Ade juga bawa perlengkapan. Ini tas ini isinya perlengkapan yang bisa dipakai semua anak Tuhan untuk melawan si iblis. Nah, adik-adik penasaran kan? Seperti apa sih seragam yang mau dipakai adik-adik? Tunggu sebentar ya, Bu adik-adik mau ganti kostum dulu. Nah, adik-adik, Bu Ade sudah kembali lagi dengan seragam yang baru. Adik-adik lihat, Ibu Ade ini membawa apa? Tulisan ini ada di sini ada ketopong keselamatan. Kemudian Bu Ade juga pakai baju sirah yang bertuliskan keadilan. Kemudian Bu Ade pakai pinggang yang bertuliskan kebenaran. Kemudian Bu Ade juga memakai kasut atau sepatu yang bertuliskan Injil. Nih tulisannya Injil adik-adik. Kemudian Bu Ade juga membawa perisai. Tulisannya perisai iman. Terus satu lagi Bu Ade bawa pedang bertuliskan pedang roh. Nah adik-adik pasti heran kan? Ngapain sih Bu Ade repot-repot pakai seragam beginian? Ya kan? Nah, supaya jelas, Bu Ade mau ceritakan dulu ya. Adik-adik dengerin ya. Di suatu hari ada 3 anak yang bersahabat. Mereka satu sekolahan adik-adik. Berangkat dan pulang sekolah selalu bersama-sama. Pada suatu hari, saat mereka pulang sekolah, mereka ini kan namanya ada Gama, Nae, dan Bima. Nah 3 sahabat ini waktu di siang hari pulang sekolah, tiba-tiba dalam perjalanan pulang itu mereka menemukan uang 1 lembar 50 ribuan adik-adik. 50 ribuan, banyak kan ya? 50 ribu lah adik-adik. Terus si Bimba itu bilang kepada temannya yang 2 itu, wah
Kayaknya asik ya kalau uang ini kita bagi bertiga. Gimana, kalian setuju nggak? Terus si Gama menjawab, jangan. Mungkin pemiliknya masih mencari-cari, kan kasihan. Begitu Gama menjawabnya. Terus si Bimba bilang lagi, sudahlah, kita buat beli es krim saja ya. Kan enak nih siang-siang panas begini kita beli es krim. Gitu Bimba menjawabnya. Terus Nael ikut menjawab, Gama, aku nggak mau kalau uang itu buat jajan. Kan kasihan, jangan-jangan yang punya masih mencari, kan kasihan. Mungkin dia membutuhkan sekali uang itu. Terus si Gama juga menjawab, betul Nael, aku setuju. Lagi pula, mengambil barang yang bukan milik kita itu kan nggak boleh. Ingat nggak, minggu lalu waktu kita sekolah minggu, kakak sekolah minggu kan sudah mengingatkan kita kalau kita tidak boleh mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Nah, adik-adik, akhirnya Gama, Nael, dan Bimba tidak jadi mengambil uang 50.000 tersebut. Nah, dari cerita singkat itu adik-adik, kita dapat mengambil kesimpulan betapa Allah selalu memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan rohani. Kenapa tadi anak-anak itu, 3 anak itu tidak jadi mengambil uang? Kenapa tadi waktu si iblis tadi membisiki mereka dengan niat jahat, Tuhan melalui Roh Kudus menggerakkan hati mereka. Mereka ingat akan pesan kakak sekolah minggu, sehingga godaan iblis itu bisa dilawan, bisa ditentang. Nah, adik-adik, inilah yang kakak, yang ibu, yang Bu Adik maksudkan. Kenapa hari ini Bu Adik membawa ini perlengkapan seperti ini? Ini sama dengan juga tadi kita kembali mengingat kepada kepada firman Tuhan tadi di Efesus 6 tadi ya. Efesus 6 tadi kan sudah dikatakan, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita selalu memakai baju sirah yang bertuliskan keadilan, kemudian memakai ikat pinggang kebenaran. Kemudian kita punya kerelaan hati untuk mengabarkan Injil Tuhan. Maka Tuhan akan menganugerahkan ketopong keselamatan, dan dengan perisai iman Tuhan akan memberikan atau menyertai Roh Kudus sehingga kita bisa melawan bisikan iblis untuk melakukan hal-hal jahat. Nah, adik-adik, inilah perlengkapan kita, perlengkapan yang harus adik-adik bawa. Tidak harus pakai atribut seperti ini, tapi maksudnya biarlah perilaku kebenaran, kemudian kerelaan hati untuk mewartakan Injil, kemudian kita memiliki perisai iman dan dengan semangat Roh Kudus yang itu terus melekat di diri adik-adik, maka Tuhan akan melindungi kita untuk bisa melawan bisikan iblis jahat, sehingga pada akhirnya kita yang akan dimenangkan dari godaan iblis. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan pada minggu ini. Bu Adik berharap adik-adik boleh semakin ditumbuhkan imannya melalui segala sesuatu yang dari Tuhan. Adik-adik boleh dikuatkan rohaninya sehingga bisa melawan godaan iblis. Oke, kita akhiri firman Tuhan saat ini dengan doa penutup. Bu Adik antarkan ya. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah berfirman kepada kami. Kami berdoa Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu supaya kami semua anak-anak-Mu boleh Engkau perlengkapi dengan senjata, dengan baju sirah, kebenaran,
keberanian untuk mewartakan Injil, dan dengan berperisai iman serta dengan bantuan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga hati kami boleh menyala-nyala untuk bisa melawan godaan iblis di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Ade untuk firman yang telah Bu Ade berikan hari ini. Indah sekali ya Bu Ade firmannya. Adik-adik, Tuhan telah membantu kita dengan memberikan perlengkapan rohani untuk membantu menguatkan kita dalam melawan serangan si jahat, yaitu iblis. Nah, untuk mengucap syukur atas firman Tuhan tadi, kita akan memberikan satu buah lagu persembahan, yaitu Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari adik-adik kita bawa persembahan hari ini ke dalam doa. Saya antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa hari ini ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama sekolah minggu hari ini. Ya Bapa, kami telah memberikan sedikit dari persembahan kami ya Bapa. Kiranya Engkau urapi, kiranya Engkau gunakan supaya dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari adik-adik, sebelum sekolah minggu selesai, kita akan memujikan satu lagi lagu, yaitu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah adik-adik, sebelum sekolah minggu kita akhiri, Mbak Yesi akan mengingatkan untuk ayat hafalan minggu ini. Diambilkan dari Efesus 6 ayat 10, yaitu akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Selamat hari Minggu adik-adik. Yesus memberkati. Shalom.